Selamat datang kembali sahabat satu detik, dimana lo bisa berubah dalam waktu satu detik. Ya minimal walaupun lo gak bisa ngerubah dunia, lo bisa merubah diri lo satu detik jauh lebih baik. Gue di sini bakal ngebahas tentang kenapa orang baik itu jadi kurang gak enakan sama orang, kurang pede dalam kehidupannya, atau lebih mentingkan hubungan daripada perasaan dia sendiri. Lu sering ketemu gak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Kayak gak enak sama kawan lu, sama pacar lu, sama orang tua lu bahkan. Mungkin dari kehidupan ini kita ditakdirkan buat jadi peran yang gak enakan, yang sulit untuk mengekspresikan sesuatu. Kayak lu gak suka sama orang tapi lu tetap ngejalanin hubungan kontekan dengan orang itu, atau sulit melakukan penolakan terhadap sesuatu gitu. Kayak lu diajak main, karena nggak enak lu jadi berangkat deh. Di film-film juga di situ ada peran kayak orang baik itu selalu dikalahkan atau selalu perannya jadi sedih. Apa iya sekarang kalau jadi orang baik itu worth it atau enggak sih? Apakah kita harus stop jadi orang baik? Apa dong solusinya kalau gitu? Dan apa iya orang baik itu selalu menderita? Kalau lo penasaran, tonton terus video ini sampai selesai biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Menurut lo orang baik itu yang kayak gimana? Oke, kita samain dulu definisinya biar nanti jelas ya. Menurut lo orang baik itu yang kayak gimana? Balas di komen ya. Nanti biar kita sama di sini, pause dulu aja videonya nggak apa-apa. Kita bisa bilang kebaikan itu kegiatan yang baik ya, yang bermanfaat gitu buat orang lain. Yang dimana kebaikan ini ditunjukkan kepada orang lain, dan iri erat sekali dengan yang namanya compassion. Apa sih itu compassion? Compassion yaitu dimana lu bisa ngerasain penderitaan orang yang berada di depan lu, dan lu bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Dan ketika lu ngelihat mereka, lu rasa pengen nolong gitu, dan lu nolong beneran. Dan lu nolong tuh buat ngeringanin beban mereka. Kalau kita ngomongin orang baik itu punya ciri khas yang sama. Kalau ngomong psikologi, ya orang baik ini punya ciri khas yang sama gitu. Mereka orang baik punya karakter yaitu agreeables yang tinggi. Nah, agreeables itu adalah bagian dari 5 aspek kepribadian yang ada dalam tes namanya The Big Five atau Ocean, yang lo bisa temuin ketika lo konseling ke psikolog. Ketika lu konseling ke psikolog, jadi biar psikolog tuh tahu, oh kepribadiannya begini nih. Nah, orang baik itu hampir selalu punya agreeables yang tinggi. Nah, gue bakal sebutin nih satu-satu yang namanya agreeables itu seperti apa. Yang pertama, orang yang punya agreeables yang tinggi itu punya trust yang tinggi terhadap orang lain. Mereka selalu percaya sama orang, gampang percaya sama orang, ya positif aja gitu sama orang, padahal orang itu belum tentu kita kenal. Yang kedua yaitu jujur dan gak manipulatif. Dari situ banyaklah orang yang suka sama orang baik ini. Dia selalu menganggap pertemanan itu penting, hubungan dengan keluarga itu penting, sampai mereka tuh lupa gimana caranya karir mereka itu sukses. Mendingan berhubungan baik daripada lu kaya gitu misalnya. Yang ketiga yaitu biasanya orang baik tuh ya ngelakuin hal baik, ya biasalah. Nah, kalau di psikologi biasanya namanya altruis. Mereka tuh sering berbagi kepada orang lain. Ya suka aja gitu ngelakuin hal yang bersifat altruistik. Ya yang keempat, biasanya orang pintar itu ciri-cirinya adalah patuh. Mereka itu suka menghindari konflik. Ya biasanya mereka gak suka berkompetisi, gak suka ngejatuhin orang. Mereka lebih memilih berkolaborasi atau bekerja sama gitu. Yang kelima, orang baik itu cenderung rendah hati. Orang rendah hati itu kayak gak peduli sama flexing gitu loh. Kayak gak pernah kayak flexing kekayaan, flexing gaji di kantor, atau apapun itulah. Kayak flexing jabatan itu gak perlu, flexing kekayaan itu ngapain gitu kan. Mereka tuh selalu ngerasa di luar sana jauh ada yang lebih hebat dari mereka. Dan yang terakhir, orang baik itu biasanya perhatian. Biasanya orang baik itu care sama orang, mudah kasihan sama orang. Dan ya mereka tuh gak suka gitu ngeliat orang lain itu tertindas, atau gak tega gitu ngeliat orang lain berada di posisi yang lemah. Lo perhatiin kayaknya di dunia bakal indah banget gitu ya kalau semua manusia tuh
punya agreeables yang tinggi. Tapi realitanya dan harus lu sadarin, kebaikan itu nggak selalu dibalas dengan kebaikan. Yang dimana lu udah baik sama seseorang, belum tentu orang itu balas kebaikan juga kepada kita. Ya sedihnya kayak gitulah ya. Mungkin lu sering nonton film atau apapun itu dimana orang baik itu selalu tersakiti. Kayak berita akhir-akhir ini nih, kayak orang udah baik tapi diselingkuhin gitu ya kan. Kayak pacarnya cantik dan baik gitu, tapi kok pacarnya selingkuh. Di section selanjutnya kita bakal bahas jadi orang baik itu worth it atau enggak. Gua kasih spoiler ya, bisa jadi enggak. Jadi baik itu nggak selamanya menguntungkan. Banyak situasi dan kondisi yang harus lo lihat-lihat lah buat melakukan kebaikan. Seperti yang gue contohkan tadi, dimana orang baik itu lebih menderita daripada orang yang tidak baik. Ya, yang menariknya adalah orang yang baik atau yang kita sebut tadi agreeables-nya tinggi itu cenderung lebih miskin daripada orang yang agreeable-nya rendah. Kenapa sih? Kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang agreeable-nya lebih rendah justru malah lebih dapat untuk tujuan dia melampaui orang-orang lain atau lebih sukses gitu ya? Semua ini ada alasannya. Yang pertama, kebaikan itu bisa jadi candu buat kita. Seringkali kita itu berbuat baik itu bukan karena kita baik atau ikhlas atau apapun itulah, tapi ya karena kita tuh suka aja gitu berbuat baik. Justru buat kita merasa feel good gitu. Jadi bukan karena kita tulus ngebantu mereka, tapi ya emang udah kecanduan aja gitu. Misalnya kita udah kebiasaan tuh ngasih pengemis 2000 perak gitu ya kan, tapi bukan buat pengemisnya, lebih buat ke diri kita gitu ya kan, jauh lebih baik, merasa lebih baik gitu. Yang kedua, biasanya orang baik itu mementingkan hubungan di atas segalanya. Nah, masih nyambung dari sebelumnya. Kalau hubungan baik itu ternyata penting banget buat orang baik. Buat menjaga suatu hubungan tuh seringkali gitu ya jadi korban. Jadi orang yang pasif, jadi orang yang people pleaser. Yang ini membuat mereka menyepelekan diri mereka sendiri, yang menyepelekan untuk mereka sendiri belum sukses gitu. Seperti karir, seperti performance manajemen yang baik, dan lain sebagainya. Dan orang baik biasanya cenderung tidak pintar mengelola keuangan mereka. Nah, yang ketiga itu masih berhubungan dengan nomor satu dan yang kedua ya. Semakin lu sering melakukan kebaikan, semakin sering orang lain memanfaatkan kebaikan lu itu. Dan kalau lu nggak bisa ngebatasin kebaikan lu itu, ini kan tiga hal yang saling berhubungan nih. Yang dimana lu candu, yang lu mentingin hubungan di atas segala-galanya. Yang ketiga lo gampang dimanfaatin, ya udah hidup lo fuck up gitu. Makanya jadi baik itu nggak selalu baik sebetulnya. Dan ini jadi sebuah pertanyaan baru, dimana apakah jadi baik itu bukan pilihan yang tepat? Ya gue sih lebih setuju kalau gini, kita melakukan sesuatu kebaikan itu dalam kondisi dan situasi yang tepat. Bukan kita sia-sia melakukan kebaikan di mana kebaikan kita itu cenderung untuk dimanfaatkan orang lain. Setiap orang berhak memilih gitu ya, buat jadi jahat, buat jadi baik, buat jadi pintar, buat jadi bodoh. Tapi memilih untuk berhenti jadi orang baik itu bukanlah sesuatu pilihan yang tepat. Tetap worth it untuk menjadi orang baik, tapi kita harus lebih pintar melakukan kebaikan itu. Well, at the end of the day, baik atau buruk adalah suatu hal yang relatif. Dimana yang baik buat lo belum tentu baik juga buat gua. Begitu juga sebaliknya. Dan kalau lo masih suka melakukan hal baik, ya terusin aja, ini juga menguntungkan buat lo. Kalau di sini gua masih menganut aliran some game, dimana gua kalau ketemu orang yang toxic langsung gua skip gitu aja. Yang dimana kita bisa tetap melakukan hal yang baik, tapi jauh dari orang-orang toxic kayak gitu. Dan kalau lo tetap mau jadi orang baik di kehidupan kita yang sementara ini, ya udah sob, lanjutkan. Terakhir, makasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga pola pikir kalian bisa berubah dari nonton channel 1 detik ini. Karena 1 detik bisa merubah dunia kalian selamanya.